Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi radda ilayna arwahana wa afana fi ajsadina wa adhina lana bidzikrih. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan ke tubuh kita, arwah kita. Kita tahu bahwa tidur adalah saudara dari kematian. Kita tahu orang yang tidur tidak tahu dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak mendengar. Dia tidak melihat. Bagaimana Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun. Tapi tatkala mereka terjaga, mereka mengatakan labithna yauman au ba'da yaum. Kami tidur mungkin satu hari paling banyak, atau sebagian hari. Maka penghuni surga kita tahu mereka tidak tidur. Kalau di dunia tidur kebutuhan, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'alna naumakum subata. Tidur itu sebagai tempat istirahat kita. Maka kita bersyukur kepada Allah tatkala Allah memberikan tidur kepada kita, lalu mengembalikan kepada kita arwah kita. Tidak sedikit orang-orang yang sulit tidur, sehingga hidupnya berantakan. Kemudian nikmat Allah yang Allah berikan juga kepada kita, Allah memberikan afiat di tubuh kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah. Kita bisa sholat. Dan mereka mungkin yang bangun dari tidurnya kemudian tidak bisa menggerakkan kakinya, akhirnya mereka harus berada di atas ranjang. Dan kita tahu semakin hari jumlah rumah sakit di negeri kita semakin banyak. Bahkan mungkin salah satu bisnis yang menjanjikan ke depan adalah rumah sakit. Kenapa? Karena gaya hidup manusia sudah nggak sehat. Ana punya anak kelas 4 SD. Dia melihat kawan-kawannya naik motor listrik. Dia minta, "Bah, pingin motor listrik." Gitu. Anak ngomong jangan. Abahnya aja naik sepeda. Anak ngomong, kau naik sepeda juga? Anak ngomong. Dia ya enak lah gitu kan. Iya enak. Tapi 20 tahun ke depan, ketika anak-anak kecil dibiasakan naik motor listrik, wallahu alam 20 tahun ke depan gimana fisik mereka? Mereka sudah tidak lagi berolahraga dalam permainan-permainan model zaman dulu yang harus berlari-lari, nggak ada lagi. Mereka main bola di handphone mereka. Mereka perang-perangan di mana? Di handphone mereka lagi. Dulu kita perang-perangan pakai manu pisang. Nah, dulu masih ada di kampung itu namanya tulup. Tahu tulup kan? Yang pakai kacang hijau, masukkan ke bambu. Hah? Ya, udah hilang semua coba, udah hilang. Maka kesehatan ini nikmat yang mahal sekali coba. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai, tidak mensyukurinya, bahkan mungkin tidak menganggapnya nikmat.
Apa dua nikmat itu antum? Waktu luang sama waktu sehat. Masya Allah, kasihkan hadiahnya. Ana lihat ada banyak hadiah, nggak tahu apa isinya ini, Masya Allah. Kayaknya fulus itu kok berat kayak gitu. Kita mungkin lebih memandang bahwa saya mobil itu nikmat dibandingkan dua kaki kita. Itu yang terjadi dengan sebagian manusia, tidak mensyukuri nikmat sehat. Maka alhamdulillah Allah berikan afiah di tubuh kita. Dan yang lebih penting dari tubuh kita adalah nikmat hidayah dari Allah. Allah memperkenankan kita untuk berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Entah antum ketika bangun tadi baca atau tidak doa bangun tidur. Ada sebagian orang bangun tidur yang dilihat adalah handphonenya. Maka usahakan sebelum tidur kita memuji Allah dan berdoa memohon kepadanya. Bangun tidur kita memuji Allah karena diperkenankan untuk melanjutkan kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Ada yang ngomong 19, ada yang ngomong 23. Seharusnya kita di berapa? 23. Kita ini di masjid. Usahakan kalau ngomong di masjid kalendernya, ya kalendernya orang-orang masjid lah. Kita tahu Masehi itu artinya Kristus. Ya memang kalender mereka, nggak ada masalah. Kita menggunakan kalender tersebut ketika kita butuhkan, ya nggak apa-apa juga. Tapi jangan sampai kita melupakan kalender Muslim, kalender orang-orang Islam, dan kita harus bangga dengan kalender ini. Tema kita pagi ini apa? Keluarga yang dirindukan. Mungkinkah orang kayak kita dirindukan surga, jemaah? Tatkala kita kiblatnya adalah Masehi, tatkala yang jadi tontonan masyarakat adalah drakor, ya, atau dulu, kalau dulu itu film-film India yang menceritakan tentang cinta. Sekarang ganti dengan drakor. Ya mungkin Hollywood juga masih mengeluarkan berbagai macam film yang menunjukkan keindahan dunia, seakan-akan mereka hidup penuh dengan keharmonisan. Kita perlu lihat bahwa ternyata nggak ada orang kafir masuk surga. Nggak ada. Sebaik apapun dia. Jadi kalau kita bicara dirindukan surga, kita ingin keluarga ini masuk surga, maka syarat utamanya adalah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, itu syarat utama. Jadi tatkala kiblat kita sudah drakor, maka kita akan lihat kayaknya orang itu bahagia banget. Nggak bakal orang itu bahagia kecuali orang itu beriman. Ya, ada faktor-faktor eksternal dalam kehidupan ini yang membuat orang merasakan sedikit kenyamanan dalam hidup itu. Ada 4 faktor kebahagiaan. Sebutkan. Nah, fadhal. Rumah yang luas. Istri yang soleha. Tetangga yang baik. Satunya lagi lupa, kita kasih hadiah tetap ya. Satunya lagi kendaraan yang nyaman. Masya Allah. Nah,
Ini 4 faktor ini faktor eksternal yang mungkin orang kafir pun dapat, orang non muslim bisa dapat. Tetangga yang baik, yang nggak ganggu ya, yang menghargai, yang menghormati, bisa dapat. Yang kedua, istri yang soleha, istri yang penurut, yang menghormati suaminya, mungkin mereka juga dapat yang seperti itu. Yang ketiga, rumah yang luas apalagi, kemudian kendaraan yang nyaman. Ini 4 faktor ini faktor eksternal yang mendukung seorang untuk merasakan kebahagiaan tadi. Tapi karena letak kebahagiaan itu di hati, dan hati ini milik Allah Azza wa Jal, apabila di situ ada selain Allah, maka nggak akan bahagia. Maka kita tahu makna la ilaha illallah. Ada 2 rukun la ilaha illallah. Siapa yang menyebutkan? Nah, waduh, imam kita ya bisa lah, nggak apa-apa lah. Bismillah imam. Nah, an-nafyu wal itsbat, masya Allah, kasihkan hadiahnya. Faham antum an-nafyu wal itsbat? Bahasanya ustadz kayak gitu tuh. Nah, apa yang dinafikan? Itsbat itu apa artinya? Itsbat itu mengikuti Rasul SAW. Kasih hadiah separuh, kurangin. Enggak kasihin semuanya. Jangan, Masya Allah, antum. Jangan, mau dikurangin beneran sama panitia. Bismillah. Alhamdulillah. Itsbat itu bukan mutaba'ah. Itsbat itu menetapkan. Kalau nafi itu menafikan, meniadakan, itsbat itu menetapkan. Apa yang kita nafikan? Kita menafikan segala sesembahan yang ada. Semua itu nggak benar. Illallah ini isbatkan hanya Allah yang benar. Karena di muka bumi ini banyak sesembahan. Kita tidak menafikan nggak ada sesembahan. Loh, ada. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah mentari, ada yang menyembah rembulan, ada yang disembah manusia, banyak gitu di muka bumi ini. Jadi tidak ada sesembahan yang benar illallah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka tadi hati yang masih ada selain Allah nggak bakal bahagia. Walaupun mungkin ada senyum yang terlihat di bibirnya, ada wajah berseri-seri karena memiliki 4 hal tadi, boleh jadi. Ahibati fillah, maka kalau antum ingin dirindukan oleh surga Allah Azza wa Jalla bersama keluarga antum, ya harus beriman. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 72 ya. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa saja ya yang menyekutukan Allah Azza wa Jal, maka Allah mengharamkan surga bagi dia. Haram masuk surga. Makanya kadangkala ada orang-orang mungkin yang melihat umat Islam ini nggak toleransi. Kenapa sih non muslim nggak boleh masuk surga? Loh, surga itu bukan punya umat Islam. Surga itu punya Allah Azza wa Jalla. Allah yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa masuk neraka. Allah. Dan Allah punya ketetapan, siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harramallah, maka Allah mengharamkan. Jadi yang mengharamkan Allah, bagi dia surga, nggak bakal masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya dia pasti di neraka. Nggak ada mungkin masih ada ampunan, enggak.
Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kembali lagi, kita dalam beragama itu ya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah nggak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang melakukan kesyirikan haram masuk surga. Ada beberapa penulis yang afiliasinya kepada Islam. Dia mengatakan boleh jadi di surga itu nanti ada Mahatma Gandhi. Dia katakan gitu. Dia mulai sebutkan tokoh-tokoh non-muslim yang mungkin punya jasa. Subhanallah, Allah tidak menghilangkan jasa mereka di dunia. Allah berikan kepada mereka dunia. Yang mereka cari memang dunia. Allah berikan. Tapi di akhirat nggak ada. Wa ma lahum fil akhirati min nasib. Nggak ada bagian di akhirat, nggak ada. Kenapa? Karena Allah sudah bikin syarat iman. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan orang-orang zalim nggak ada penolong buat mereka. Mereka meminta tolong dengan siapa? Ahibati fillah. Dulu di bangsa Arab sana, di jahiliyah, ada satu public figure yang sangat terkenal dermawannya. Dia kalau sudah potong onta dibagikan ke masyarakat, dikasih orang-orang itu jemaah haji, diberi makan, ya, dijamu. Bahkan binatang-binatang buas jemaah itu disembelihkan onta. Bayangin, kalau sekarang orang ngasih makan binatang buas karena apa? Karena di kebun binatang, karena dia pelihara, dia dapat duit, dia dapat kesenangan. Ini enggak. Itu binatang-binatang dia potong onta, dibiarkan padang pasir, burung-burung pemakan bangkai, serigala ikut makan di sana. Dari baiknya orang ini jemaah. Maka tentu hal ini membuat para sahabat bertanya-tanya, bagaimana cerita akhir dari orang itu, orang baik itu. Namanya Ibn Jud'an. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah cerita, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ibn Jud'an kana fil jahiliyah, dulu ketika di masa jahiliyah, yasilur rahim wa yut'imul miskin. Dia orang yang pandai menyambung rahimnya, orang baik, dan berbagi dengan orang-orang miskin. Fahal dzalika nafi'uhu. Apakah yang seperti itu bermanfaat buat dia? Dia akan mendapatkan manfaatnya. Udah mati nih Ibn Jud'an. Qala la yanfa'uhu. Enggak. Tidak bermanfaat buat dia sedikit pun. Innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Dia nggak pernah dalam hidupnya berkata rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ampuni dosa-dosaku pada hari dibangkitkan manusia. Nggak ada. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jadi syarat masuk surga itu memang iman jemaah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Pernah datang seorang, ini di hadis riwayat Muslim juga, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mal mujibatani, mal mujibatani. Apakah dua hal yang mewajibkan seorang masuk surga dan masuk neraka? Apa gitu loh? Orang ini pasti masuk surga, orang ini pasti masuk neraka. Apa ketentuan yang menyebabkan orang itu ya pasti masuk neraka, dan yang satu pasti masuk surga? Kata Nabi SAW, man mata la yushrik billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati
dalam kondisi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Dan bicara masuk surga ini jemaah, ada masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada masuk surga dengan hisab dan dengan azab. Tapi pasti masuk surga nantinya. Ada yang lewat neraka, ada yang langsung ke surga. Tapi semuanya bakal lewat neraka. Artinya bakal melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Ada 3 orang yang melewatin sirat. 3 kondisi. Sebutkan. Nah, nggak ada yang masuk neraka itu ya. Satu itu berarti. Satu yang disebutkan itu. Artinya ini orang selamat. Ada orang yang selamat tapi terluka-luka. Ada yang selamat tanpa terkena api sama sekali. Karena bayangin ya, kalau antum berjalan di atas api yang berkobar-kobar, panas cuma. Di situ juga ada alat-alat pengait yang menarik orang-orang yang melewatin sirat. Kalau orang kafir nggak lewat sirat, orang kafir itu digiring langsung berjatuhan ke neraka. Yang lewat sirat itu orang-orang muslim. Ya semuanya akan lewat neraka. Jadi orang kafir pun akan lewat neraka. Cuma mereka nggak lewat sirat, mereka langsung berjatuhan ke dalam neraka. Kita baca beberapa hadis yang ditarik, dilemparkan ke neraka, tarik, lemparkan ke neraka, didorong. Nih orang-orang yang melewatin sirat ini ada 3 kondisinya. Yang satu adalah yang selamat tanpa terluka sedikit pun. Yang kedua adalah luka-luka bakar dia tapi masih selamat. Tadi yang disebutkan mungkin dia merangkak, dia bergantungan terus masih selamat. Ada yang jatuh ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kasihkan hadiahnya. Kan masih banyak kan? Nah, tadi yang memastikan orang masuk surga adalah dia mati dalam kondisi tidak melakukan kesyirikan. Wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam kondisi melakukan kesyirikan kepada Allah, pasti masuk neraka. Ingat, bukan milik kita surga dan neraka. Kita nggak bisa mengatakan, oh fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Enggak, Allah Azza wa Jalla yang memilikinya. Maka ahibati fillah, yang perlu dipikirkan bersama, apakah kita sudah membina rumah tangga itu di atas iman, di atas visi dan misi untuk masuk surga. Karena orang kalau bicara masuk surga berangkat dari keimanan tadi. Antum beriman dengan surga. Ada beberapa orang yang mengaku muslim, dari lisannya nampak kalau dia kurang Islam. Di beberapa ceramahnya mengatakan umpamanya, ini umat Islam ngomong tentang surga neraka, emang ada yang sudah ke sana? Iya cuma. Ini menunjukkan bahwa dia nggak beriman dengan surga dan neraka. Kalau dia beriman, ya selesai. Doa dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini orang beriman. Berarti memang dia ada rencana mau ke surga dan dia takut dengan neraka. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma sa'ala rajulun muslimun, tidaklah seorang hamba yang muslim, karena syaratnya Islam tadi, Allah Azza wa Jalla al-jannah, dia meminta kepada Allah surga, 3 kali dia minta surga, illa qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah.
Nih orang visi misinya surga, maka doanya minta surga. Ada orang yang ambisi dia dunia, perhatikan doa-doa dia dunia isinya. Rumah, mobil, sawah, apalagi apartemen, motor, pesawat. Siapa yang doa minta pesawat? Ada orang doa minta pesawat? Mungkin lah jamaah, kok enggak? Ada orang lihat pesawat jet pribadi, kapan anak pakai itu? Allahumma inna nas'aluka ta'ira ya Allah. Minta pesawat dia kemudian dia. Boleh minta dunia itu boleh, tapi jangan hanya dunia yang dipinta. Ambisinya akhirat. Nih mintanya surga. Maka orang ini kalau 3 kali minta surga, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Atau pakai bahasa Indonesia, atau pakai bahasa apa? Ya Allah, aku minta surga ya Allah. Masukkan aku ke surga ya Allah. Ibuku masukkan ke surga ya Allah. Abahku juga ya Allah. Keluargaku ya Allah, anak-anakku ya Allah, kakakku ya Allah, adikku ya Allah, masukkan mereka ke surga. Ponakan-keponakanku ya Allah, masukkan ke surga. Majama. Yang orang minta surga, dia memohon kepada Allah sesuatu yang dia yakin itu ada, dan itu menjadi akhir dari kehidupan manusia, imma surga imma neraka. Maka surga akan minta kepada Allah. Awalnya orang ini yang minta, kemudian surga minta. Ini menunjukkan surga itu ada, dan surga itu sudah diciptakan, dan proses pembangunan itu terus berjalan di surga. Karena kita tahu, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan masjid buat Allah, Allah bangunkan rumah di surga. Nih, ke masjid ini katakan ada bangun rumah Quran. Mereka yang membangunkan itu akan Allah bangunkan juga. Jadi sesuai dengan amal. Jadi proses pembangunan di surga itu terus berjalan, tapi sudah ada. Makanya surga ini akan mengatakan, ketika orang ini minta dimasukkan surga, surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke surga ya Allah. Surga pun rindu karena orang ini memang mau ke surga. Walastajara minan nari mustajirun thalatha marrat. Dan tidaklah seorang meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka 3 kali. Dia berdoa ya macam-macam, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, atau dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika minan nar. 3 kali, illa qalatin nar, melainkan neraka akan berkata. Ingat, neraka ada sudah. Jadi ketika Allah mengancam kita, Allah tidak mengancam dengan sesuatu yang belum ada. Sudah ada, maka diancam dengan neraka. Maka ketika orang ini meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka, maka neraka akan mengatakan, Allahumma ajirhu minan nar. Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari neraka. Dia nggak mau masuk neraka ya Allah. Maka dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, maka setelah iman yang menjadi syarat utama, keluarga yang ingin dirindukan oleh surga harus menyamakan visi dan misinya. Suami ngobrol sama istrinya, rumah tangga kita mau dibawa kemana? Istri ngomong sama suaminya, Bang, aku lihat engkau terus numpuk harta. Mobil lagi. Udah berapa mobil di garasi? Kata saya, baru 71. Buat apa? Buat apa 71 mobil? Orang itu memang kehidupan dunia ini permainan, jangan. Permainan. Biasanya yang main-main itu siapa? Anak-anak. Anak-anak. Cuma kadang-kadang orang tua sekarang main. Dulu yang main game itu siapa? Sekarang kakek-kakek main game sama. Sahih, anak melihat. Dulu anak-anak main game kalau biasanya ke mall ya, yang masih masukin apa? Koin tuh. Oh, habis duitnya, habis sudah pulang dia.
Sekarang 24 jam main game. Ke toilet, dulu di toilet itu ada larangan, dilarang merokok. Sekarang dilarang main game. Karena lama dia di toilet kalau main game. Nggak tahu di luar ngantri di sini, dia lama di situ jemaah. Dunia ini permainan. Anak-anak itu kadang-kala main jual-jualan. Ya, main jual-jualan, habis gitu ya udah dibuang semuanya. Kalau dulu kita main pakai daun pisang apa ya. Kemudian anak-anak kalau ke pantai bikin apa biasanya? Bikin rumah, bikin benteng, bikin ini itu bikin dia, masya Allah. Habis gitu ditinggalkan air habis. Itulah permainan. Dunia ini permainan. Antum melihat orang paling kaya main-main dia. Kenapa kok bisa Ustaz? Entar lagi mati dia. Ditinggal. Tadi seperti permainan. Dan itu kehidupan dunia. La'ibun walahu. Cuma ada orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan dan ambisinya. Serius dalam urusan dunia. Bersungguh-sungguh dalam urusan dunia. Urusan akhirat enggak. Malah bermain-main urusan akhirat ya. Enggak kajian. Aduh afwan enggak ada waktu. Insyaallah. Kita main bola. Bismillah. Kita bayangin. Untuk yang kajian nggak ada waktu main bola, bismillah, ya Allah, bismillah sudah. Karena itu ada kesan lahu. Lahu itu sesuatu yang membuat kita lalai dari sesuatu yang lebih penting. Lahu. Ya, kadang-kala anak kalau lagi main game dipanggil sama orang tuanya nggak dengar cuma. Bukan dia nggak mau dengar. Memang dia sedang fokus di sana. Apalagi panggilan adzan, hayya 'alas shalah, nggak dengar. Maka tadi keluarga yang benar-benar ingin dirindukan harus menyamakan visi dan misinya. Kadang-kala memang antum sudah salah memilih istri. Atau sang istri memang sudah salah pilih suami. Ketika dia memilih pasangan hidupnya, dia tidak melihat kepada iman. Dia tidak melihat bahwasanya ini akan mengantarkan ke surga. Enggak. Makanya sebagian perempuan mengatakan suami ana nggak sholat, suami ana nggak puasa. Loh, antum nemu di mana orang itu? Nggak sholat, nggak puasa, dijadikan imam. Kira-kira kalau imamnya nggak sholat, nggak puasa, imam ini ngantarkan kemana jemaah? Ya kan neraka nantinya. Lalu setelah berjalan waktu, Ustaz, suami ana nggak pantas jadi imam. Yang nyari siapa dulu kok? Sekarang tanya sama Ustaz gitu kan. Kalau ana yang nyari kan pantas komplain sama ana kan. Apa ini pilihan Ustaz yang nggak benar itu? Ya ini yang milih siapa? Maka tadi orang akan dimintain pertanggungjawaban atas pilihan dia. Kenapa engkau pilih dia? Seorang suami juga kadang-kala salah pilih istri. Dapat istri di mana? Di klub malam Ustaz. Ada cuma. Ketemu di mana sama istri? Car Free Day. Insyaallah. Car Free Day. Anda nggak tahu lah, banyak tempat-tempat ketemu istri tadi. Yang macam-macam. Tapi ketika antum tujuannya akhirat, antum tahu anak akan cari istri yang bakal menjadi pendidik anak-anak anak. Indonesia ini sekarang krisis apa istilahnya? Fatherless. Sebenarnya fatherless itu dari dulu. Di zaman sahabat fatherless itu terjadi. Tapi para ayah tidak salah pilih istri. Para sahabat itu ketika jihad 6 bulan nggak balik jemaah. 4 bulan nggak ketemu anak, nggak ketemu istri. Tapi mereka nggak salah pilih istri. Jadi anak-anak dididik sama emaknya. Karena dia tahu anak nggak mungkin 24 jam bersama anak-anak. Apalagi kalau dagang. Abu Bakar ketika berdagang menuju ke Syam. Berapa bulan? Mekah ke Syam itu 1 bulan berangkat. 1 bulan pulang. Di sananya berapa bulan? Anggap 1 bulan juga di sana. 3 bulan nggak ketemu keluarga sama anak juga. Tapi nggak salah pilih istri. Yang salah bapak ini, kalau pulang ke rumah, ada di rumah tapi nggak ada. Ibunya tanya, bapak mana? Kata anak, wallahu a'lam.
Itu di pojok siapa? Nggak tahu siapa orang itu di pojok. Lagi sibuk dengan handphonenya. Nah, ini yang fatherless yang benar kayak gini. Ada di rumah tapi nggak ada. Tapi ketika dia memang harus merantau ya. Kadangkala sebagian kita itu kepingin lah kerjanya itu dekat rumah ya. Kepingin dia tiap hari pulang ke rumah. Tapi ada yang harus ditambang. Ada yang harus di lautan 2 pekan, baru 2 pekan balik. Ada yang 1 bulan jemaah baru balik. Ada yang 4 bulan baru balik. Ketika istri sama suami ini sama-sama cari akhirat, dia akan paham, siap bang, engkau fadhal, cari yang halal bang, cari yang halal, aku akan benarkan anak-anakku. Ini yang harus dilakukan. Jadi sejak sebelum menikah sudah dipikirkan kalau ingin dirindukan surga. Dan ketika sudah menikah dan tahu salah yang dilakukan, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ampun, karena aku salah pilih pasangan. Bagaimana ketika seorang suami tadi 4 pekan di lautan, 4 pekan di rumah, istrinya nggak sholat. Yang sholat aja di rumah kadangkala masih harus diingatkan. Kadangkala mak-mak ini Masya Allah, sebagian mak-mak itu suka bersih-bersih. Udah masuk waktu sholat, tetap bersih-bersih ini itu. Sholat tenang, masih banyak waktunya. Tahu-tahu azan asar, astagfirullah, asar ternyata. Diingatkan. Gimana kalau nih suami pilih istri yang nggak sholat, kemudian kerjanya jauh, mau dibawa kemana anak-anaknya? Ini kesalahan seorang ayah ketika memilih pasangan. Maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang seperti ini pulang. Lu kerjaannya di luar, resign antum. Kalau kepingin anak-anak selamat. Kenapa? Tanggung jawab antum tuh bukan hanya memberikan makan, tapi mendidik. Maka kalau antum sudah memilih istri dengan baik, selesai. Antum pergi kemanapun aman. Cerita seorang ayah, kalau nggak salah, seorang tabi'in, Abul Aswad Ad-Du'ali, dia mengatakan kepada anak-anaknya, ya ngobrol sama anak-anaknya, ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran qabla an tuladu. Nah, engkau tahu ayah ini berbuat baik sama kalian ketika kalian kecil, ketika kalian besar, dan ketika kalian belum lahir. Kata sang anak, ayah gimana sih? Kalau engkau berbuat baik kepada kita ketika kita kecil, kita kan udah ada. Iya, engkau berbuat baik sama kita. Ketika kita besar, kita melihat dan kita merasakan. Gimana ayah, engkau bisa berbuat baik kepada kita sedangkan kita belum lahir? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibunda yang kalian tidak akan tercela dengannya. Ini jemaah. Jadi sejak awal sudah benar dia milihnya. Maka ketika tidak benar, tadi kalau antum kerjanya jauh, antum resign. Antum harus sering di rumah. Kalau enggak, boleh jadi istri antum kelayapan, antum nggak tahu. Dan boleh jadi memang antum seperti itu juga. Nah, ada orang-orang yang merasa tenang dengan istri yang seperti itu karena dia memang seperti itu juga. Jadi pernah lihat burung gagak duduk-duduk sama burung merpati, antum lihat? Nah, ana lihat tadi pacaran dia, burung gagak sama merpati, nggak ada. Yang ada burung gagak sama burung gagak, merpati sama merpati, udah. Itu yang harus kita renungkan bersama. Istri-istri Rasul SAW adalah orang-orang pilihan. Ternyata orang-orang pilihan ini pun kadangkala di tengah jalan berubah. Sebagian istri mengeluhkan, anak punya suami itu udah ngaji Ustaz ketika anak nikah sama dia. Gara-gara COVID kemarin, dari dia di PHK, ini itu, dia mulai berhenti datang kajian Ustaz. Nggak lagi ke masjid. Bahkan di rumah sholatnya telat-telat. Nah, ini diperbaiki. Artinya dia nggak salah pilih, tapi dikasih ujian sama Allah Azza wa Jalla di tengah jalan.
Dan kadang-kala yang membuat orang berubah ekonomi. Makanya kekayaan itu bisa merubah dan kemiskinan juga bisa merubah. Dulu anak punya sohib baik banget Ustaz, Masya Allah. Setelah dia kaya, berubah dia Ustaz. Ketemu anak cuma Assalamualaikum, sohib cuma. Ketika dia miskin, Masya Allah, duduk bareng, ngobrol. Soft pertama Ustaz, Masya Allah Ustaz. Kaya soft terakhir sender lagi Ustaz. Nah, arti terjadi perubahan gara-gara kekayaan. Maka di sini tugas suami atau istri ketika pasangan hidupnya berubah, ya dia harus berjuang untuk menyamakan visi dan misi itu kembali. Dulu maunya surga, dulu maunya akhirat. Sekarang tengah jalan gara-gara ada fulus, mulai berpikir kemewahan dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nah, ayat 28-29. Bismillah. Alhamdulillah. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu. Istri Nabi pada waktu itu insya Allah sudah 9. Karena kejadian ini kira-kira tahun 9 Hijriah. Allah mengatakan, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia, kemewahan dunia, kelezatan dunia, maka kalian kemari. Aku akan kasih harta kepada kalian, lalu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Ketika visi misinya udah gak sama, ya pisah. Tapi setelah ada proses perbaikan. Sebelum Nabi SAW membacakan ayat ini, dan sebelum ayat ini turun juga, Nabi sudah melakukan pisah ranjang sama mereka. Bukan pisah ranjang ya, tapi pisah rumah. Karena jumlah mereka 9. Jadi semuanya ditinggal sama Nabi SAW. Selama 1 bulan, Nabi meninggalkan semua istri. Tidur di tempat lain Nabi SAW. Karena agar mereka para istri ini sadar bahwa suaminya serius, nggak main-main gitu loh. Ada orang-orang yang dikasih nasihat pakai lisan, tapi tetap nggak mau dengerin. Suruh sholat, nggak sholat, telat-telat. Ada suaminya aja telat-telat, nggak ada suaminya mungkin nggak sholat dia. Maka akhirnya sang suami melakukan, aku serius loh, engkau nggak mau sholat, engkau nggak mau nurut sama aku, ya sudah, pisah ranjang. Nabi SAW bukan istri nggak mau sholat, istrinya pada sholat, pada puasa, Masya Allah, tapi ada sedikit kecondongan kepada dunia. Ya wajar sih, istri-istri Nabi itu hidupnya susah aja mah. Sedangkan ya sebagian sahabat mulai bisa menikmatin ya sejak tahun ke-7 Hijriah itu, mulai perekonomian kota Madinah membaik. Sejak tahun ke-7, sejak penaklukan Khaybar ya, itu semakin membaik. Maka ketika orang melihat kondisinya kanan kiri kok semua bajunya bagus, ininya bagus, ada keinginan lah di antara mereka. Sedangkan mereka istri-istri Nabi harus menjadi contoh. Maka Nabi SAW membacakan ayat ini. Satu persatu istri dibacakan. Kalau engkau ingin dunia dan perhiasannya, udah kesini nggak apa-apa. Aku kasih harta, kasih pesangon modelnya. Kasih harta, wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku akan menceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Nggak bisa dilanjutkan jemaah. Kalau dia inginnya dunia, capek.
lelah. Karena memang ambisi dunia ini akan membuat berantakan kehidupan kita. Hati tidak tenang, dada menjadi sesak. Dunia yang dicari. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau ambisi kalian, kalau yang kalian inginkan adalah Allah pencipta langit dan bumi ini, Rasulnya, dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Maka tadi jemaah, kalau ingin dirindukan oleh surga, ya kita harus menyamakan visi dan misi bersama keluarga kita jemaah. Kemudian ahibati fillah, ada sebuah hadis yang menceritakan tentang wanita-wanita penghuni surga. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Subhanallah jemaah, seorang laki-laki, ya ini buat emak-emak ya, dan buat antum juga. Ketika menikah, dia tahu rumah dia adalah tempat ketenangan dan kedamaian. Makanya orang tuh kalau bikin rumah biasanya cari rumah yang tenang gitu loh. Sekarang orang-orang nggak mau lagi punya rumah di pinggir jalan karena bisingnya. Ini itu kadang kala buka rumah, anak main keluar ditabrak nanti sama orang. Maka mereka berpikir bagaimana punya rumah yang tenang, yang damai. Yang terpenting dari rumah itu adalah isi rumahnya yang memberikan kedamaian dan ketenangan. Suami yang capek lelah di luar, harapannya ketika masuk rumah, dia membuka pintu rumah. Walaupun rumahnya mungkin tidak mewah, tidak bagus, tapi keberadaan istrinya membuat rumah itu jadi mewah. Tatkala istrinya menyambutnya dengan penuh penghormatan dan penghargaan. Tapi kalau suami pulang jam 9 malam ya, udah wajah ngantuk ya, buka pintu rumah, istrinya tanya, kok telat pulangnya? Kata sang suami, ya Allah, anak kepingin sampai rumah ini ditanya mau yang panas atau yang dingin ya. Istri yang mengatakan, bang kok capek bang, fadhol bang. Capek dia. Walaupun mungkin ada suami-suami yang ya sebelum pulang ke rumah ngopi dulu sama teman-temannya ini itu, tapi sambutlah dia agar dia betah di rumah, tidak betah di luar rumah. Seberat apapun pekerjaannya, dia berpikir aku kalau sampai rumah tenang. Itu yang perlu diciptakan agar suasana rumah ini menjadi tenang dan damai. Maka ada beberapa kriteria yang harus ada di istri. Itulah istri-istri penghuni surga. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Kalian mau gak aku kasih tahu istri-istri kalian, ya bidadari-bidadari surga. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, al-wadud al-walud al-a'udu ala zawjiha. Dia adalah wanita yang penuh cinta dan kasih. Yang kedua, walud, suka banyak anaknya. Ada orang yang memang nggak bisa punya anak, tapi ada orang yang bisa punya anak tapi nggak mau punya anak. Cukup 2. Kenapa? Capek aku bang. Subhanallah jemaah. Wallah generasi sekarang itu memang generasi apa, strawberry? Hah? Sandwich. Generasi sandwich ya. Tapi sebenarnya generasi sebelumnya, kalau generasi sebelumnya generasi apa disebutnya? Gen Z. Sebelum Gen Z? Milenial. Apalah? Generasi-generasi itu kita melihat memang ya, generasi-generasi ini tidak lagi tahan banting.
maunya enak dan nyaman. Karena memang orang tua yang mendidik itu kepada mereka. Semuanya dilakukan dengan instan. Masak nasi. Anak ingat, anak SD kadang-kala suruh masak nasi sama ibu. Masak nasi nggak kayak sekarang, rice cooker, colokin, kasih air, segini, selesai gitu kan. Selesai. Kita dulu harus ngidupin kompornya. Kompornya itu pakai sumbu. Ingat yang pakai sumbu satu-satu ya. Oh, muter-muter, tunggu dulu baru ambil ininya. Kita udah diajarin. Sekarang udah enggak. Di pesantren kita nyuci sendiri. Sekarang anak-anak pesantren laundry. Oh. Sampai di pesantren pun artinya menyesuaikan. Lulusan pesantren yang dulunya mandiri, yang dulunya tahan banting, sekarang ya udah berkurang gitu loh. Karena memang gaya hidupnya, ya sebagian pesantren ngomong, wah kalau kita wajibkan mereka masak, kita wajibkan mereka nyuci sendiri Ustaz, nggak ada yang daftar pesantren nanti Ustaz. Karena orang tuanya ini akhirnya menyesuaikan dengan keinginan pasar aja, Mak. Akhirnya tadi muncul generasi yang lemah. Ada seorang ustadz ya, anak sering jadikan contoh beliau rahimahullah ya. Beliau punya anak 28 dari satu istri. Bayangin kayak apa aja. Ada kawan di Jakarta, anak dapat kabar kalau bapaknya dia itu satu saudara 25. Anak-anak nggak percaya, bener coba Ustadz WA dia, anak WA. Bener, abah antum itu satu keluarga 25. Iya Ustadz. Abana satu keluarga, satu saudara 25, dan nenek anak nggak punya pembantu. Satu ibu 25. Antum bisa bayangin ya, 25, kita kayaknya harus 4 pabriknya Ustaz. 4 pabriknya 228 baru dapatnya. Lah iya, baru 8 dapatnya. 4 baru dapat 4 dapat 8, 16 lah. Mana 8? Ada sekarang kalau 6 baru dapat 24, belum bisa mencapai itu 125. Gimana generasi? Dan tanpa pembantu. Jadi ketika anaknya lebih besar, kakaknya ini bantuin adiknya. Terus, jadi mereka sudah benar-benar dipersiapkan. Maka tadi Nabi alaihissalatu menyebutkan, penghuni surga itu, wanita penghuni surga itu walud, suka punya banyak anak. Ketika suaminya ngomong, "Dik, bismillah yuk ya." Kata dia, "Bismillah, iya engkau enak," kata dia. Aku yang hamil, aku yang melahirkan, aku yang menyusui. Makanya perempuan itu dijadikan ratu. Karena gaya hidup sekarang perempuan dipekerjakan, pantas dia ngomong kayak gitu. Oh, dia suruh cari duit juga? Enggak, seharusnya yang cari duit siapa? Suami full. Jadikan istrinya ratu. Yang kerja suami. Tapi enggak sekarang. Makanya zalim. Kok zalim Ustaz? Perempuan yang minta Ustaz. Minta bekerja. Iya. Dia menzalimin diri mereka sendiri. Makanya akhirnya ada banyak kebaikan yang nggak bisa dilakukan. Tadi punya anak nggak bisa. Kenapa? Anak kerja Ustaz. Anak masuk jam sekian, pulang jam sekian, sampai rumah ngurusin anak, ngurusin suami, besok berangkat kerja lagi. Ya sudah, engkau menzalimin diri sendiri. Al-Wadud, yang penyayang, yang pengasih, yang banyak. Al-A'ud, yang suka kembali kepada suaminya. Al-A'udu ala zawjiha. Sekarang banyak istri itu bukan kembali kepada suami. Kalau ada masalah sedikit kemana? Kabur dari suaminya. Bukan kembali. Allati idza adzat au udhiyat. Ini perempuan kalau dia menyakiti suaminya atau dia yang disakitin. Kondisinya dia menyakiti atau dia yang disakitin. Ja'at hatta ta'khudha biyadi zawjiha. Perempuan ini akan datang kepada suaminya sampai dia pegang tangan suaminya. Kemudian dia mengatakan kepada suaminya, "Wallahi la adzuku ghumdan hatta tarda." Demi Allah, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Ada yang istrinya kayak gitu jamaah?
Ada kayaknya Ustaz. Ya mudah-mudahan ada lah jemaah, ada lah insyaallah. Walaupun mungkin 1001 ya, tapi ada. Ini perempuan insyaallah jadi penghuni surga jemaah. Barakallahu fiik. Yang terakhir, kalau ingin dirindukan surga tetap watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita semua punya kekurangan, nggak ada yang sempurna. Istrimu bukan bidadari dan engkau juga bukan malaikat. Maka perlu di rumah tangga ini untuk saling mengingatkan. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami. Dan yang terakhir, watawasau bis sabr, perlu kesabaran. Lihatlah kepada kelebihan pasangannya, jangan fokus kepada kekurangannya. Karena kalau enggak, kita nggak akan sabar. Berapa banyak orang yang kerja di perusahaan sampai hari ini bertahan, bukan karena perusahaan itu baik sama dia, tapi karena masih ada kebaikan di tempat itu yang bisa dia ambil. Ada manfaat di sana yang bisa dia dapatkan. Maka fokus kepada kebaikan yang bisa didapatkan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Azza wa Jalla, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian benci, boleh jadi yang kalian benci itu Allah jadikan banyak kebaikan di sana. Masya Allah. Bismillah. Ustadz izin tanya, saat memilih suami, ana pilih karena kesolehannya, sholatnya baik, ngajinya bagus. Tapi qadarullah, ana baru tahu kalau separuh dari usia pernikahan beliau isi dengan berzina. Meski depan ana masih soleh, sekarang katanya sudah taubat. Bagaimana ana bisa mempercayai bahwa dia masih layak jadi imam ana dan anak-anak ana? Allahu Akbar jemaah. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa kelak pada hari kiamat ya, akan ada orang-orang ya'ti bihasanatin amthal jibal tihama bidan. Orang itu bawa kebaikan jemaah pada hari kiamat seperti gunung Tihamah putih. Lalu Allah menjadikan kebaikan dia debu yang berterbang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Itu dari umat Nabi SAW. Maka para sahabat tanya, siapa mereka ya Rasulullah? Gambarkan kepada kami, mereka itu siapa? Supaya kita nggak jadi seperti itu, kata dia. Kata Nabi SAW, mereka ya sama seperti kalian. Bahasanya seperti bahasa kalian, Muslim mereka. Ya'khuduna minal lail kama ta'khud. Mereka juga sholat malam seperti kalian sholat malam. Tapi idza khaulau bimaharimillah intahkuha. Kalau mereka sedang sendirian, sedang tidak terlihat sama manusia, di situ mereka akan melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Tadi ini suami kelihatannya baik, kelihatannya ngaji, tapi ternyata boleh jadi itu hanya menjadi topeng dia. Dia bukan orang baik. Makanya orang baik itu yang baik hatinya. Ketika dia sendirian dan ketika dia banyak orang, dia tetap menjaga keimanannya. Bukan pura-pura. Kayak kalau mau tahu orang itu jangan di masjid saja. Jangan di tempat kajian. Tapi kita perlu tahu dia bergaul dengan siapa. Di mana tempat dia nongkrong. Ada suami-suami yang punya akun IG isinya kajian khusus. Tapi kalau dia punya akun satu lagi untuk ngobrol sama cewek-cewek. Ada.
Maka hati-hati ibu-ibu kalau punya suami punya banyak akun ya. Ya. Maka kalau pertanyaannya, apakah orang seperti ini masih bisa dipertahankan untuk menjadi imam? Ya kalau dia taubat dengan taubatan nasuha, mungkin. Ada seorang istri yang datang ke ana sama suaminya. Suaminya mengakui dia berzina. Sang istri mau nerima, asalkan dia keluar dari tempat kerjanya. Karena memang ada lingkungan yang membuat orang itu jadi berzina. Lingkungannya semua seperti itu, teman-temannya semua berzina. Maka nih orang ketika ketahuan, itu salah satu bentuk penyelamatan Allah untuk rumah tangga dia. Ada orang yang berzina puluhan tahun nggak ketahuan sama istrinya. Ini orang sedang diluluh sama Allah. Nggak berhenti-berhenti dia berzina. Tapi ketika ketahuan, ini penjagaan Allah buat dia agar dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang yang mengatakan, wallah Ustaz, fulan tuh Ustaz, puluhan kali berzina nggak ketahuan sama istrinya. Ana baru sekali ketahuan. Na'udzubillah. Ya alhamdulillah kau dijaga sama Allah gitu loh. Dijaga itu bentuk penyelamatan Allah buat engkau. Ada orang yang dilepas. Maka tadi kalau suaminya benar-benar kembali kepada Allah, dengan tadi boleh jadi dia resign. Dan suaminya tadi yang datang ke anak, akhirnya resign. Dia tinggalkan pekerjaannya. Kemudian dia membangun rumah tangga. Ya mulai dari nol, usaha sendiri. Tapi rumah tangganya terjaga. Daripada punya duit, tapi suaminya bawa penyakit. Barakallahu fikum. Saya ingin bertanya, jika keluarga terdekat suka berkata buruk kepada kita setiap saat dan menyudutkan kita, apa solusinya Ustaz agar tidak sakit hati dan kepikiran? Jazakallah khair. Nah, mahibbati fillah, kata-kata itu menembus apa yang tidak bisa ditembus dengan pisau kadang-kala. Kata-kata itu subhanallah, bisa sampai ke hati dan membuat hati kita sakit. Apa yang harus dilakukan? Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam di akhir surat Al-Hijr, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kata Allah, kami benar-benar tahu bahwa dadamu menjadi sempit gara-gara omongan orang-orang itu. Nabi dimaki, dicela, dikatakan penyihir, dikatakan dukun, dikatakan orang gila. Semua gelar-gelar keburukan disematkan kepada Nabi SAW. Yang membuat hati Nabi jadi, dadanya jadi sesak gitu loh, dengan ungkapan-ungkapan itu. Makanya antum melihat kadang-kala ada orang yang dibully oleh netizen sampai bunuh diri. Iya. Karena memang kata-kata itu bahaya sekali. Yang jadi masalah, kita nggak bisa merubah orang. Antum kan nggak bisa merubah saudara antum. Yang kita harus rubah siapa? Diri kita. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Hendaklah engkau bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika dapat omongan-omongan gitu, balasan kita apa? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Maha suci Allah Azza wa Jalla. Subhanallahil azim. Wa kun minas sajidin. Perbanyak salatnya. Jadi jadikan hal itu pendorong antum untuk lebih dekat sama Allah. Bukan kita mikir. Pikiran itu hanya akan membuat penyakit. Tapi Allah mengarahkan Nabi SAW untuk melakukan sebuah aksi. Aksinya dengan lisan memuji, dengan raga sholat. Karena kalau kita tetap diam ya, Allah sakit hati anak sama fulan. Na'udzubillah, kok bisa dia? Nggak usah. Yang ada tambah sakit hati. Apakah dengan kita ngobrol dengan diri kita sendiri, memikirkan hal itu, fulan tahu-tahu berubah lah. Kayaknya harus mikir terus supaya fulan berubah. Nggak bakal. Maka tadi, aksi yang dilakukan dengan lisan, itu bertasbih, memuji Allah Azza wa Jal, dengan raga sholat. Antum berdiri mengatakan Allahu Akbar. Antum rukuk mengatakan Allahu Akbar. Antum bangkit mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Antum sujud, terus lakukan itu.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai kematian itu datang, keyakinan itu datang. Artinya jalani udah hidup ini, nggak usah mikirin mereka. Ketika antum jalan, kemudian tahu-tahu jalannya itu ambles, apakah bentuk pikiran yang bijak kalau antum berdiri di depan lubang itu? Ini lubang kenapa ya? Kok bisa gini ya? Ukurannya berapa ini? Lo antum cari jalan lain. Kok bersitu? Itu yang terjadi sama kita. Seharusnya melakukan aksi, bukan berpikir. Bukan berpikir. Kata dokter ya, Allahu a'lam ya. Kebanyakan penyakit itu karena pikiran. Enggak. Allah mengarahkan Nabi SAW untuk tidak memikirkan. Yang kedua, memaafkan. Nabi SAW dilemparin batu jemaah di Taif. Bukan cuma dengan lisan. Kalau lisannya jangan ditanya. Tadi kita sebutkan. Sudah lisan, mereka pakai fisik sudah. Dilemparin batu, diusir dari Taif. Kemudian turun ke Mekah. Kita ingat bagaimana malaikat penjaga gunung diutus oleh Allah Azza wa Jalla bersama Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi ditawari untuk ditimpakan dua gunung itu kepada penduduk Taif atau kepada penduduk Mekah. Apakah Nabi SAW mengambil kesempatan itu untuk balas dendam? La. Beliau memaafkan mereka. Dan itu yang menyebabkan dada jadi lapang jamaah. Ketika antum memaafkan, selesai. Makanya suami istri kalau lagi ribut ya, kemudian tidak memaafkan, itu mau ngomong malas jamaah. Istri ngasih makan, diam, sempit dadanya. Coba dia mengatakan, bang minta maaf bang ya, langsung plong. Tapi mau ngomong minta maaf nunggu 3 hari. Kadangkala seperti itu ya. Maka tadi kalau antum menghadapi keluarga tadi, maafkan mereka. Selesai sudah, maafkan. Anak sakit hati sudah, kalau antum mau sakit hati, fadhal. Antum yang akan merasakan sakit hati, keluarga enggak mungkin. Ada seorang guru yang ingin memberikan pendidikan kepada anak-anak didiknya. Guru SD. Itu anak semua dikasih satu kantong plastik isinya batotis. Batotis itu kentang. Suruh bawa tiap hari kemana-mana, suruh bawa. Berhari-hari kentang itu membusuk. Sebagian orang sudah dibuang. Ke sekolah itu, oh mana kentangmu kata dia. Udah guru busuk udah kata dia. Enggak mau kata dia. Yang ini masih dibawa juga, ada yang bawa gitu. Busuk masih dibawa gitu loh. Kemudian kasih nasihat. Itulah kita kalau nyimpan dendam sama orang, hanya akan membuat kita membawa kebusukan di diri kita. Kita nggak ingin di tangan kita ada sesuatu yang busuk, apalagi di hati kita. Maka tadi kalau engkau menghadapi mereka, tadi udah maafkan mereka, santai. Masa bodoh lah. Mereka mau ngomong apapun, kita subhanallah wa bihamdihi subhanallahiladzim, atau pujian yang lain buat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pertanyaan tadi sudah terjawab. Mohon saran cara bangunin sholat subuh anak yang efektif di luar tema. Taib, Nabi Muhammad SAW meninggal, apakah ini dia tulis Nabi Muhammad, dia nggak tulis sholawat ya buat Nabi SAW ya, Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, apakah benar meninggalkan hutang? Karena kita tahu Nabi tidak mau menyolatkan orang yang mati meninggalkan hutang. Jazakallah khair. Ya, berkaitan dengan membangunkan anak ketika sholat subuh, maka ini dimulai dari menjaga kualitas tidurnya. Cukupkan tidurnya anak. Kalau anak itu cukup tidurnya, bangunnya mudah. Tapi kalau tidurnya nggak cukup, maka sulit dia untuk bangun. Kita tahu anak-anak beda waktu tidurnya sama orang tua. Orang tua kadang-kala 5 jam sudah cukup. Anak-anak lebih panjang. Maka bikin mereka tidur nyaman. Sebelum tidur, ajak mereka untuk cerita.
cerita, baca doa sama mereka, lalu bisikan di kupingnya sambil ngantuk-ngantuk dia. Nah, insya Allah besok pagi sholat subuh ya, tepat waktu ya. Iya sudah dia. Tapi itu terekam di bawah alam sadar dia. Ketika subuh, bangunin dia pelan-pelan sambil dibisikin lagi, ayo nak, waduh waktunya subuh nak, ini anaknya Abah yang soleh ini, seperti itu. Bukan teriak-teriak, oh tor. Anaknya ngelihat bapaknya kayak gini, apalagi emaknya, diambil lagi tuh, apa namanya, selimut itu, masuk lagi enggak. Itu sambil didoakan anaknya. Adapun kalau bicara Nabi SAW meninggalkan hutang, Nabi menggadaikan. Jadi utangnya nggak ada. Kenapa? Karena gadai itu sebagai bayaran untuk. Jadi kalau antum umpamanya ambil utang 10 juta, antum naruh gadai di situ 100 juta. Apa dikatakan antum punya utang? Nggak, itu sudah lunas gitu loh. Cuma memang ada orang yang nggak punya uang cash. Dia nggak punya uang cash. Ini digadaikan ya, bukan dia punya aset, beda. Ada orang punya aset, punya utang, tetap dikatakan dia punya utang. Tapi ketika utangnya itu ada gadainya, jaminannya ada di orang itu. Nabi SAW ketika itu beliau punya kebun kurma, tapi kebun kurma itu kan panennya setahun sekali ya, di Khaybar sana. Sedangkan istri-istrinya butuh nafkah, maka beliau gadaikan baju besinya itu untuk gandum, untuk makan. Itu yang terjadi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi nggak mau mensolatin orang yang punya utang. Iya, di awal Islam Nabi nggak mau nyolatin jemaah. Tapi setelah itu Nabi menanggung utangnya orang itu. Sehingga Nabi mensolatin dan Nabi yang menanggung hutangnya. Saya sedang dalam memperbaiki diri. Tapi ketika saya ajak suami untuk ikut memperbaiki diri, sholat tepat waktu, tapi suami malah berkata yang penting saya tidak zina dan tidak selingkuh, Ustaz. Apa yang harusnya saya lakukan dan harus baca zikir apa, berdoa apa? Naam ahibati fillah, ketahuilah ya, bahwa dosa tidak melaksanakan perintah dengan dosa melanggar larangan itu lebih besar dosa tidak melaksanakan perintah. Kita tahu dosa iblis sama dosa Nabi Adam itu berbeda. Iblis itu tidak melaksanakan perintah, Nabi Adam melanggar larangan. Masih banyak orang mengatakan dosa meninggalkan sholat lebih ringan daripada berzina. Enggak, itu rukun Islam. Engkau ketika meninggalkan dosa besar, bahkan sebagian ulama meragukan keislaman orang ini. 4 mazhab itu memang berbeda-beda dalam menvonis orang yang meninggalkan sholat. Sebagian mengatakan orang itu dibunuh, murtad. Dalam mazhab Hambali, dia kalau nggak mau sholat dibunuh, murtad. Dalam mazhab Syafi'i dibunuh juga jemaah, tapi nggak murtad, sebagai hukuman buat dia. Bayangin, ini ninggalin sholat. Ada yang dipenjara sampai dia sholat. Jadi nggak main-main. Hanya saja kan orang berpikir, oh zina itu ada dirajam ya, sehingga beranggap oh itu dosa besar kalau meninggalkan sholat. Kan nggak ada konsekuensi hukumnya. Ada jemaah. Tadi dibunuh karena murtad, atau dibunuh karena hukuman sebagai dia meninggalkan sholat, atau dia dipenjara sampai sholat. Ada hukumannya. Maka jangan dianggap remeh. Dan sholat inilah yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sebenarnya. Maka ketika suami ngomong kayak gitu, iya bang, aku bersyukur dapat suami yang tidak berzina dan selingkuh bang. Tapi aku akan lebih bersyukur ketika kita sama-sama menjalankan perintah Allah ya. Kemudian sudah, ketika suami ngomong kayak gitu, engkau fokus melayani suami dengan baik. Tetap berusaha untuk menjadi lebih baik dengan harapan suami dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Taib jamaah, ini kayaknya pertanyaan terakhir, Ana minta maaf ya nggak semua Ana baca. Bagaimana menasihati anak suka keluar malam sampai jam 12 malam, terkadang lebih. Iya, kita perlu memberikan ganti kepada anak-anak jamaah. Jadi ketika kita melarang sesuatu, kita perlu memberikan ganti. Dengan harapan ganti itu membuat dia
ya membuat dia meninggalkan kebiasaan dia. Kan ada orang punya kebiasaan tadi keluar malam dia. Maka bagaimana kita ganti dengan kebiasaan yang lebih baik? Umpamanya di rumah orang tua bikin acara apa, mungkin bisa dihabiskan untuk olahraga ya, sehingga anak itu jadi capek. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu nggak capek, dia sibuk dengan handphonenya saja. Coba dia habis asar disuruh main bola, atau dia olahraga suka basket, dia main basket atau berenang. Yang membuat dia habis isya ngantuk, butuh istirahat fisiknya. Tapi ketika fisiknya itu nggak lelah, nggak capek, maka dia butuh keluar lagi, dia masih bisa beraktivitas ya. Kalau sudah jam 12 pulang, kira-kira subuhnya seperti apa? Maka jangan hanya bicara keluarnya dia sampai malam hari, tapi bicarakan kebiasaan dia dalam sehari. Dilihat mana yang harus diperbaikin. Dia subuh, anak nggak tahu subuhnya ke masjid atau tidak tuh anak ya. Kegiatan seharian itulah yang harus diperhatikan oleh orang tuanya, dengan harapan dia nggak keluar malam nantinya. Sambil terus didoakan ya. Doanya apa? Ya doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu bisa dibaca Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.